lengser wengi sliramu tumake sirmo aja kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda. Seperti yang Insan Muda tahu sebelumnya, malam Jumat adalah malam yang sakral. Karena kami sudah menyiapkan sesuatu untuk Insan Muda. Sesuatu yang bukan cuma sekedar cerita. Sesuatu yang sangat menyeramkan, yang akan membuat kamu bermimpi buruk. Insan Muda, ternyata tantangan taklukan ketakutanmu di Gunung Payung minggu kemarin masih menyimpan cerita misterius. Mulanya kami menyangka tidak akan ada lagi kejadian seram seperti ketika kami pertama kali ke Gunung Payung. Tapi ternyata perkiraan kami salah. Kejadian seramnya baru mulai di esok paginya. Dimulai dari produser. Ketika bangun dari tidurnya, selintas dia melihat keranda mayat tepat di depan tempat tidurnya. Iya, keranda mayat hijau seperti yang terdapat di Gunung Payung. Tapi setelah dia melihatnya lebih jelas, keranda itu sudah tidak ada. Di tempat yang berbeda, produser mendadak demam ketika bangun. Padahal tidak ada tanda-tanda sakit di malam harinya. Dan anehnya, demam itu terus dirasakan oleh produser hingga saat ini. Nah, Insan Muda, selain cerita tentang Gunung Payung tadi, kami sudah menyiapkan 2 cerita yang bisa kamu nikmati untuk malam hari ini. Sekarang saatnya kita dengarkan bersama-sama cerita pertama. Dan ingat Insan Muda, jangan pernah kamu mendengarkan sendirian. Baru 2 minggu yang lalu aku diputuskan oleh pacarku. Karena kejadian itulah akhirnya aku menjauh sementara dari teman-temanku. Segala kegiatan coba aku lakukan sendirian. Sampai menonton bioskop yang biasa aku lakukan bersama teman-temanku, sekarang sering kulakukan sendirian. Aku ingat sekali, ada satu kejadian menyeramkan yang aku alami ketika aku menonton midnight show di salah satu bioskop di sebuah mall di kota Bandung. Malam itu aku memilih untuk menonton sebuah film komedi yang memang direkomendasikan oleh temanku. Setelah membeli tiket dan juga makanan ringan, aku langsung masuk ke studio 4. Ketika sampai di dalam, kulihat hanya ada beberapa orang saja yang menonton. Dan rata-rata mereka berpasang-pasangan. Aku sebenarnya duduk di kursi D8. Tapi karena di sebelahku ada sepasang anak muda yang terlihat sangat mesra, maka aku memutuskan untuk pindah ke D10 yang memang kosong di kanan kirinya. Masih terasa malas untuk aku melihat orang-orang yang bermesraan di depan mataku. Kemudian film pun mulai tepat
tepat pukul 12.15. Benar kata temanku, film ini memang bisa membuat orang sakit perut karena tertawa. Banyak adegan-adegan lucu yang membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba aku sadari ada suara tawa wanita yang terdengar di sebelahku. Aku mencoba mencari dari mana asal suara itu. Tapi di sekelilingku memang tidak ada siapa-siapa. Kubuang jauh-jauh pikiran buruk tentang suara tawa tadi. Aku anggap kalau suara tadi hanya berasal dari film yang sedang kutonton. Tanpa terasa, sekarang sudah masuk ke bagian tengah-tengah film. Tiba-tiba, tanpa tahu kenapa, aku selalu ingin menoleh ke sebelah kananku. Akhirnya ketika kupalingkan muka ke kananku, aku melihat sesosok wanita menggunakan baju merah seperti yang sering digunakan oleh penjaga tiket dan juga bagian penjualan tiket di bioskop pada umumnya. Wanita itu sempat menoleh kepadaku dan tersenyum. Tidak ada pikiran aneh, hanya pegawai bioskop yang ikut menonton, aku pikir. Tapi tiba-tiba tercium bau wangi yang sangat menyengat. Baunya seperti bau bunga melati. Sempat terpikir olehku kalau wangi ini adalah bau parfum dari wanita penjaga bioskop yang duduk di sebelah kananku. Tapi ketika aku menengok ke sebelah kananku, wanita itu sudah tidak ada. Kemana ya perginya dia? Kalau memang keluar dari bioskop, pasti terlihat. Karena pintu keluar dan masuknya itu sama. Dan pintu itu terletak di dekat layar bioskop. Tentunya ketika orang keluar masuk, itu pasti terlihat. Tapi kenapa bau wangi ini semakin terasa menyengat? Saat aku masih berpikir, seketika aku dikagetkan oleh sebuah tangan yang menggenggam tanganku. Tangannya halus dan lembut. Ketika aku menengok ke sebelah kiriku, terlihat wanita penjaga tiket yang tadi menghilang sedang memegang tanganku dan sempat terdengar berbisik, Aku sayang kamu, Mas. dan sekarang dia menyenderkan kepalanya di bahuku. Anehnya, sekarang badanku terasa sangat kaku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Aku mencoba berteriak minta tolong, tapi yang terjadi suaraku sama sekali tidak keluar. Ya Tuhan, ada apa ini? Film terus berlangsung dan aku masih tetap dalam posisi yang sama. Dan wanita itu juga tetap memegang tanganku dan menyenderkan kepalanya ke bahuku. Aku mencoba membaca semua doa yang aku bisa.
Tapi badanku masih kaku dan suaraku pun tetap tidak bisa keluar. Akhirnya aku hanya bisa pasrah, terdiam kaku. Dan aku tidak mempedulikan lagi dengan cerita film itu. Aku hanya memejamkan mata hingga tanpa aku sadari film yang sedang kutonton sudah selesai dan lampu di dalam menyala. Tiba-tiba badanku kembali bisa bergerak dan suaraku kembali bisa keluar. Tanpa aku sadari, aku berteriak-teriak minta tolong. Beberapa pegawai bioskop langsung mendatangi dan bertanya kenapa. Langsung kuceritakan kejadian selengkapnya kepada mereka. Dan mereka mendengarkan dengan serius semua ceritaku. Kemudian di akhir ceritaku, mereka hanya tersenyum. Salah satu dari mereka lalu bercerita kalau dulu ada pegawai wanita di bioskop ini yang meninggal bunuh diri karena hamil di luar nikah dan diputuskan oleh kekasihnya. Sejak saat itu, arwahnya sering terlihat di studio tempat dia pernah berjaga. Dan aku bukanlah orang pertama yang mengalaminya. Aku sayang kamu, Mas. Pernah terlintas enggak? Atau tanpa kamu sadari, sekarang aku sedang ngeliatin kamu. Sebelum kita lanjut ke cerita kedua, ada baiknya kita semua sama-sama berdoa untuk keselamatan kita bersama. Jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Baiklah, sekarang mari kita sama-sama dengarkan cerita kedua. Tetap ingat insan muda, jangan pernah dengerin sendirian. Siapa yang gak suka liburan? Setiap orang di dunia ini pasti suka dan butuh yang namanya liburan. Seperti aku dan adikku. Akhir minggu ini kami memutuskan untuk berlibur ke pantai Batu Karas. Nikmat rasanya menghabiskan waktu di pantai. Sejenak melupakan sebuah beban pikiran yang membuat kami sibuk waktu di Bandung. Kami berangkat menggunakan mobilku dan aku yang menyetir. Awalnya kami merencanakan untuk berangkat hari Sabtu pagi. Namun tiba-tiba atasanku mengundangku untuk makan malam bersama di sebuah restoran di daerah Dago. Ya mau tidak mau, ya aku hanya bisa menurut. Akhirnya kami berangkat sekitar jam 8:30 malam dari Bandung. Lalu lintas dari Bandung bisa dibilang padat. Di jalan mendekati Cibiru, lalu lintas kembali lancar. Syukurlah, dengan begini mudah-mudahan kami bisa sampai di pantai Batu Karas sebelum jam 5 pagi. Aku dan adikku mengobrol sepanjang jalan.
Kami berbincang tentang segala hal. Kami hidup hanya berdua di Bandung. Setelah orang tua kami bercerai, kami berdua memutuskan untuk tidak memilih tinggal dengan ibu atau dengan ayah. Kami memutuskan memilih jalan hidup kami sendiri. Tidak terasa kami sudah mendekati daerah Nagreg. Ada perasaan aneh yang tidak menentu menyelimutiku. Perasaan takut, mungkin juga trauma. Ini dikarenakan setahun yang lalu aku kehilangan 2 sahabatku di tanjakan Nagreg. Mereka meninggal di tempat setelah bus dari arah berlawanan mengalami remblong dan akhirnya menghantam mereka. Sekitar beberapa ratus meter dari tanjakan Nagreg, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman. Walaupun aku mendengarnya dari jauh, tapi suara itu terdengar sangat jelas. Suara sesuatu yang besar menimpa aspal. Aku sempat kaget dan merinding. Tiba-tiba saja ingatanku tentang kedua temanku yang meninggal di tanjakan Nagreg muncul kembali. Tak lama kemudian, tiba-tiba jalanan menjadi macet. Aku menebak-nebak, apakah mungkin terjadi kecelakaan di depan sana? Apa mungkin tanjakan Nagreg meminta korban lagi? Aku menarik rem tangan dan membiarkan mobilku dalam keadaan netral. Kami membuka kaca, kemudian merokok. Setengah jam berlalu, sama sekali tidak ada tanda-tanda aku bisa melanjutkan perjalanan. Adikku sempat protes. Dia bilang, kalau saja aku tidak makan malam bersama atasanku, saat ini kami sudah bersantai di pantai. Aku hanya diam saja, tidak mau memancing keributan. Lama-lama aku menyadari sesuatu. Kenapa sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas dari arah berlawanan ya? Sepertinya memang ada sesuatu di tanjakan Nagreg yang menghentikan arus lalu lintas dari 2 arah ini. Adikku menyarankan agar kita memutar balik saja dan pulang ke Bandung. Tapi aku menolaknya. Aku berkata, ini macetnya tidak akan lama lagi. Sepertinya perkiraanku salah. Karena sudah 1 jam setelah suara dentuman itu dan jalan menjadi macet, akhirnya aku mematikan mesin dan turun dari mobil. Aku berkata pada adikku untuk duduk di kursi supir. Jaga-jaga, siapa tahu tiba-tiba arus lalu lintas lancar kembali. Ketika aku turun dari mobil, aku melihat ke arah belakang mobilku. Ya ampun, ternyata macetnya panjang sekali. Karena penasaran, aku pun berjalan cepat menuju tanjakan Nagreg. Ternyata ada beberapa orang turun dari mobil dan mengikutiku. Dari jauh, aku bisa melihat banyak sekali orang di tanjakan Nagreg. Dan sepertinya ada sesuatu tergeletak di jalan. Semakin aku dekat tanjakan Nagreg, semakin jelas aku dengar orang-orang berteriak panik. Setelah aku sampai, astaga,
Ternyata ada sebuah truk kontainer yang sangat besar terguling melintang di tanjakan nagrek. Aku menerobos kerumunan orang untuk melihat lebih dekat. Ya Tuhan, kontainer itu menimpa 3 mobil. Ketiga mobil itu hancur karena tergencet peti kemas. Sebuah minibus dan 2 mobil jenis SUV nampaknya. Aku bisa melihat orang-orang berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan korban. Tapi semuanya nampak tidak mungkin. Kemudian salah seorang dari mereka berteriak dengan panik. Astagfirullah, iku kumaha? Ya, ambulans ke benang macet. Si Gusti tulungan ya Allah. Itu artinya gimana ini? Ambulans juga kejebak macet. Ya Tuhan, tolong kami. Tidak terasa lututku terasa lemas dan aku benar-benar merasa mual. Aku belum pernah melihat kecelakaan seperti ini secara langsung dan kecelakaan ini sangat parah. Dengan jelas aku bisa melihat darah mengalir di jalan. Aku berpikiran kalau korban ini mereka semua pasti mati. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang menangis. Ternyata seorang laki-laki berdiri menyandarkan dirinya di batang pohon di pinggir jalan. Dia memakai baju batik yang nampak sobek dan penuh dengan darah. Kepalanya penuh dengan darah yang kering. Ya Tuhan, mungkin itu salah satu korban kecelakaan yang berhasil lolos. Aku pun segera berdiri dan berjalan menghampirinya. Sementara dia masih menangis terseduh-seduh. Tuhan, kasihan sekali orang ini. Pak, Bapak nggak apa-apa? Aku mencoba bertanya kepada dia. Dia menangis semakin keras dan mencoba untuk menjawab pertanyaanku. Walaupun tidak jelas. Istri saya di sana. Istri saya. Dia berkata sambil menunjuk ke arah lokasi kecelakaan. Ya Tuhan, aku merinding mendengarnya. Kemudian aku berusaha menyemangati dia. Pak tenang ya Pak ya. Istri Bapak pasti selamat Pak. Tadi saya dengar ambulans lagi menuju ke sini Pak. Tangisannya lalu berubah sedikit tenang dan dia berkata, saya ingin ketemu sama istri saya. Saya nggak sanggup. Dan dia kembali menangis. Aku tetap berdiri di sebelahnya untuk menemaninya. Sementara semakin banyak orang berkerumun di lokasi kecelakaan. Aku terus menyemangati bapak itu. Ketika tiba-tiba aku melihat seorang wanita berdiri tidak jauh dari kami, di bawah sebatang pohon lainnya. Dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Memakai kebaya warna hijau, sama seperti bapak ini. Baju wanita itu pun penuh dengan darah. Namun dia nampak tenang dan tidak kesakitan. Entah kenapa tiba-tiba
terlintas di pikiranku tentang istri bapak ini. Tanpa pikir panjang, aku bertanya kembali. Pak, kalau boleh tahu, istri bapak pakai baju apa, Pak? Dia lalu melihat ke arahku dan menjawab, Kebaya warna hijau. Kenapa, Dek? Kemudian dengan semangat aku memberitahunya, Pak, itu istri bapak. Itu Pak, dia berhasil lolos, Pak. Aku menunjuk ke arah wanita berkebaya hijau yang sedang berdiri tepat di bawah pohon beberapa meter dari aku dan bapak itu berdiri. Tiba-tiba saja si bapak itu marah. Kamu jangan bercanda. Saya nggak lihat apa-apa di sana. Hah? Aku kembali melihat ke arah wanita berkebaya itu. Ternyata dia masih berdiri di tempatnya. Kemudian tak lama wanita itu melihat ke arah kami. Tanpa ekspresi, sangat datar. Aku kembali memberitahu bapak itu. Pak, itu Pak, lihat di sana Pak, itu istri bapak, pakai kebaya hijau kan Pak? Dia lagi lihat ke sini Pak. Bapak itu melihat ke arah yang kutunjuk dan kali ini dia benar-benar marah. Brengsek kamu ya. Nggak ada apa-apa di sana. Kamu jangan bikin saya semakin kacau. Kemudian bapak itu memukul wajahku. Tapi aku tidak membalasnya karena aku maklum mungkin emosinya sedang tidak stabil. Pak itu kemudian duduk di tanah dan kembali menangis. Aku kembali melihat ke arah wanita itu dan wanita itu masih ada dan masih berdiri di sana, dan dia melihat ke arahku tanpa ekspresi. Tiba-tiba saja bulu kuduku merinding dan aku mulai menyadari sesuatu. Ada yang lain dengan tatapan wanita itu. Ya Tuhan, apa mungkin wanita itu adalah arwah istri bapak ini yang tubuhnya masih terjebak di mobil? Mungkin karena itulah kenapa bapak ini tidak bisa melihat wujudnya. Lalu kenapa aku bisa? Lututku terasa lemas. Sejenak aku menengok bapak yang tertunduk di tanah dan dia masih menangis. Kemudian aku menengok lagi ke wanita itu. Aku berjalan perlahan mencoba untuk menghampiri wanita itu. Ya Tuhan, jantungku terasa berdegup sangat kencang. Wanita berkebaya hijau itu hanya memandangku yang berjalan perlahan-lahan dan ragu. Aku semakin dekat. Wajahnya semakin terlihat jelas. Darah kering memenuhi telinga kanannya. Dia terus memandangku tanpa berpaling. Ketika jarakku dengan wanita itu kira-kira 2 meter, tiba-tiba saja seorang laki-laki mendatangi wanita itu. Dengan panik, laki-laki itu berkata, Bu, sudah bisa Bu, sudah bisa diangkat. Lalu laki-laki itu
menggandeng tangan wanita berkebaya hijau itu menuju tengah jalan ke lokasi kecelakaan. Semuanya terjadi begitu cepat dan aku pun tidak bisa bicara. Aku hanya bisa mengikuti kedua orang itu pergi. Kami menembus kerumunan orang menuju lokasi kecelakaan. Dan di sana beberapa meter dari kontainer tergeletak seorang laki-laki. Orang-orang berkerumun mencoba untuk membangunkannya. Sementara aku seperti mengenal baju yang laki-laki itu pakai. Aku bisa melihat wanita berkebaya tadi berlari ke arah laki-laki yang tergeletak itu. Wanita itu menangis sambil memanggil, Papa! Papa, jangan tinggalin ibu, Papa! Papa! Bangun, Papa, jangan tinggalin ibu! aku berjalan perlahan mendekati mereka. Tepat ketika aku sampai, orang-orang serentak berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Laki-laki itu sudah meninggal. Serentak jantungku seperti berhenti. Kepalaku seketika sakit ketika aku melihat laki-laki yang tergeletak itu. Itu adalah bapak yang dari tadi menangis memanggil istrinya. Bapak-bapak yang dari tadi aku temani di bawah pohon di sana. Berarti yang tadi itu Insan muda, setelah kita dengarkan kedua cerita tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari keduanya. Bahwa Tuhan sudah mengatur segala yang ada di bumi ini, mengatur hidup, mengatur kematian, dan mengatur semua yang gaib. Sudah sepantasnya kita selalu mengingat dirinya, karena kita tidak tahu kapan dia akan memanggil kita. Kami pamit insan muda. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ingat insan muda, jangan pernah sekali-kali kamu mendengarkan sendirian.